Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Strategi akan menjelaskan materi tentang pengukuran eksternal dalam konteks audit eksternal. Jadi, audit eksternal itu adalah sebuah audit yang dilakukan oleh badan eksternal yang memenuhi syarat-syarat. Dalam bahasa sederhananya yaitu suatu pemeriksaan secara berkala pada pembukuan atau catatan dari suatu entitas yang dilakukan pihak ketiga secara independen. Adapun sifat dari audit eksternal itu sendiri, yang pertama yaitu profesional, yang kedua yaitu independen, dan yang ketiga yaitu berdasarkan undang-undang khusus tentang pelaporan keuangan kepada sebuah lembaga seperti pemerintah, badan hukum, organisasi, dan lain-lain. Adapun beberapa pandangan terhadap audit eksternal, yaitu yang pertama pandangan industrial organization. Jadi pandangan industrial organization ini adalah suatu pendekatan organisasi industrial atau I.O. terhadap keunggulan kompetitif, menyatakan bahwa faktor-faktor eksternal lebih penting daripada berbagai faktor internal dalam upaya sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Menurut para penganut I.O., keunggulan kompetitif terutama ditentukan oleh pemosisian kompetitif dalam industri. Bertindak secara strategis dari perspektif I.O. mensyaratkan perusahaan untuk bersaing di industri yang menarik, menghindari industri yang lemah atau menurun, dan memahami sepenuhnya hubungan faktor eksternal utama dalam industri yang lebih menarik tersebut. Submateri yang ketiga ada kekuatan ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Yang pertama ada kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial dari berbagai strategi. Sebagai contoh, ketika tingkat suku bunga naik, dana yang diperlukan untuk ekspansi modal menjadi mahal atau tidak tersedia. Dan bahkan ketika tingkat suku bunga naik pun, pendapatan diskresioner menurun dan permintaan akan barang diskresioner pun menurun. Yang kedua, ada kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial budaya, demografis, dan lingkungan hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki potensi yang sangat besar mempengaruhi atas perubahan produk, jasa, pasar, dan konsumen. Di semua elemen industri dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan dalam variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Seperti contohnya pada musim dingin ataupun musim hujan, apabila suatu perusahaan memproduksi jas hujan atau baju dingin ataupun mantel, ini sangat laris di pasaran. Beda halnya di saat musim kemarau ataupun musim panas. Jas hujan tidak diperlukan atau tidak memiliki pasar karena perubahan sosial budaya, demografis, dan lingkungan tadi. Sama halnya dengan kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan pembuat regulasi, deregulasi, penyubsidi, pemberi kerja, dan konsumen utama organisasi. Faktor kekuatan politik, pemerintah, dan hukum dapat mempresentasikan peluang atau ancaman utama baik bagi organisasi kecil maupun organisasi besar. Sebagai contoh, yang beberapa belakang yang lalu pemerintah sempat melegalkan industri miras. Dari kebijakan ini, para industri miras memiliki peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tetapi pemerintah telah mencabut kebijakan tersebut karena adanya beberapa hal yang harus atau perlu dipertimbangkan. Dan lalu industri miras kehilangan peluang pasarnya yang lebih besar lagi. Yang terakhir ada kekuatan teknologi. Kemajuan teknologi bisa secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, konsumen, proses produksi,
praktik pemasaran, dan posisi kompetitif organisasi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan pasar baru, menghasilkan pengembangbiakan produk yang baru, dan lebih baik lagi, mengubah posisi biaya kompetitif relatif dalam industri serta mengakibatkan produk dan jasa menjadi usang. Sebagai contoh, ojek-ojek online membuka produk baru dan pasar baru. Produksi barang menggunakan mesin menambah efisiensi dan efektivitas dari segi pembiayaan dan kecepatan waktu. Submateri yang keempat, ada kekuatan bersaing atau kekuatan kompetitif. Salah satu bagian penting dari persaingan eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menemukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa 5 kekuatan Porter untuk menentukan intensitas persaingan industri dan tingkat keuntungannya. 5 model kekuatan ini diciptakan oleh M. Porter pada tahun 1979 untuk memahami bagaimana 5 kekuatan persaingan utama mempengaruhi suatu industri. 5 kekuatan yang diidentifikasikan itu adalah 1. Ancaman pendatang baru. Ancaman ini adalah penentu dari mudah atau tidaknya perusahaan kita dalam menguasai suatu industri. Bila terlalu banyak perusahaan bersaing dalam suatu industri yang sama, maka perusahaan kita mau tidak mau akan berbagi pangsa pasar yang sama. Ini sudah pasti merupakan ancaman bagi tingkat keuntungan perusahaan dikarenakan adanya perbandingan produk. Contohnya saja, pada awalnya brand Aqua sebagai air minum mineral yang banyak dikonsumsi pembeli di Indonesia. Namun, muncullah brand Le Mineral sebagai produk pesaing yang mana pada saat ini eksistensinya bisa dikatakan lebih unggul daripada Aqua. Dapat disimpulkan bahwa munculnya brand Le Mineral sebagai pendatang baru merupakan ancaman bagi Aqua. Kedua produk ini merupakan produk yang sama jenis, yaitu air mineral, dan bukan sebagai produk pengganti. Yang kedua adalah ancaman penawaran pemasok. Pemasok itu bisa dibilang juga sebagai supplier. Supplier bisa menjadi ancaman jika mereka menawarkan harga pasokan yang tinggi untuk bahan baku perusahaan kita. Inilah yang menjadi ancaman, sehingga kita harus menaikkan harga jual produk dikarenakan biaya produksi yang juga naik. Harga produk yang tinggi tentunya akan berpengaruh pada tingkat penjualan dan keuntungan. Supplier itu biasanya menaikkan harga bahan baku yang ditawarkan kepada kita pada saat bahan baku itu langka dan ketika bahan baku itu banyak peminatnya. Yang ketiga adalah ancaman penawaran pembeli. Penawaran pembeli adalah bentuk dari daya beli dari pembeli itu sendiri. Hal ini mengancam bagi perusahaan. Bagaimana bisa? Sebagai pembeli, mereka itu memiliki kekuatan untuk menuntut kita untuk menyajikan harga produk yang lebih rendah dan kualitas produk yang lebih baik. Harga yang lebih rendah tentu akan mengurangi pendapatan perusahaan, sedangkan penyajian kualitas produk yang lebih tinggi atau lebih baik tentunya akan memakan biaya produksi yang lebih tinggi pula. Kedua hal inilah yang merupakan ancaman menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Ada saat-saat di mana daya tawar-menawar pembeli itu sangat tinggi, seperti saat mereka ingin membeli dalam jumlah banyak atau grosir, maka mereka akan menawar tentunya. Dan pembeli akan menawar pada produk-produk yang mereka anggap produk itu tidak laku atau sedikit peminatnya. Selanjutnya yang keempat, ancaman produk pengganti. Kekuatan dari munculnya produk pengganti sangatlah fatal karena biasanya produk ini nanti muncul dengan kualitas yang baik dan harga yang lebih terjangkau. Hal inilah yang membuat pembeli akan beralih. Contoh sederhananya seperti premium dan pertalite. Awalnya pembeli memakai premium hingga akhirnya muncul produk pengganti yaitu pertalite yang mana harganya lebih murah dibandingkan premium dan manfaat yang diberikan itu sama, maka pembeli lebih memilih
memilih Pertalite. Itulah kenapa di kebanyakan SPBU, antrian di stasiun Pertalite lebih panjang dibandingkan premium. Intinya, munculnya produk Pertalite merupakan ancaman bagi premium sebagai produk penggantinya. Yang kelima yaitu persaingan antar kompetitor. Perusahaan yang kompetitif harus bersaing secara agresif dalam memperebutkan pangsa pasar. Hal ini akan menentukan besar atau kecilnya keuntungan yang akan didapatkan perusahaan. Contoh persaingan antar perusahaan yang ketat di Indonesia adalah perusahaan di bidang industri mie instan. Persaingan ini terjadi karena perusahaan tersebut atau masing-masing perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam menguasai pangsa pasar dan membuat pelanggan mereka menjadi loyal terhadap produk mereka. Ditambah, masing-masing dari mereka memiliki keunggulan berbeda-beda yang dapat mereka pertahankan. Biasanya, perusahaan mie instan ini bersaing dalam varian produk, harga produk, dan kualitas produk. Sumber dari informasi eksternal. Sebagian besar informasi strategik tersedia baik dari sumber yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber yang dipublikasikan terdiri dari 5. Yang pertama, survei pelanggan. Yang kedua, penelitian pasar. Yang ketiga, pembicaraan pada rapat tenaga ahli atau pemegang saham. Yang keempat, program televisi. Yang kelima, wawancara dan pembicaraan dengan stakeholder. Sumber yang dipublikasikan pada informasi strategik meliputi ada 9. Yang pertama, majalah. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, laporan. Yang keempat, dokumen pemerintah. Yang kelima, ringkasan. Yang keenam, buku. Yang ketujuh, buku panduan. Yang kedelapan, surat kabar. Dan yang terakhir, buku petunjuk. Alat dan teknik forecasting. Forecast adalah anggapan terdidik tentang kecenderungan dan kejadian di masa yang akan datang. Teknik forecasting dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Teknik kuantitatif lebih tepat digunakan ketika data historikalnya tersedia dan ada hubungan di antara variabel kunci diperkirakan sama di masa yang mendatang. Analisis industri, matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE. EFE memperbolehkan pembuat strategik untuk menyimpulkan dan menilai ekonomi, sosial, kebudayaan, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan informasi persaingan. Matriks EFE dapat dikembangkan menjadi 5 langkah, yaitu yang pertama, mendaftar kunci faktor eksternal. Yang kedua, menentukan bobot tiap-tiap faktor dengan jangkauan dari angka 0,0 atau tidak penting sampai 1,0 sangat penting. Yang ketiga, menentukan urutan antara 1 sampai 4 dari tiap-tiap faktor eksternal utama untuk mengindikasikan seberapa efektifnya strategi yang diterapkan dari perusahaan untuk menanggapi faktor-faktor tersebut. Yang keempat, mengalihkan bobot tiap-tiap faktor untuk mendapatkan nilai bobot. Yang kelima, jumlahkan nilai bobot dari tiap variabel untuk mendapatkan total nilai bobot dari organisasi. Jika total dari nilai bobotnya adalah 4, menandakan bahwa tanggapan organisasi terhadap ancaman dan kelemahan adalah luar biasa. Jika total dari nilai bobotnya adalah 1, menandakan bahwa strategi perusahaan tidak diperhitungkan terhadap kesempatan atau menghindari ancaman.